Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah pada siang ini bisa bersua dengan seluruh teman-teman yang ada di Juat Consulting, Resmart Indonesia atau siapapun baik di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang NLP yang kaitannya dengan percepatan umroh. Karena banyak sekali orang yang ingin sekali cepat umroh, pengen sekali segera haji dan lain-lain, tapi ternyata entah bagaimana, ternyata pengen umroh tapi belum terlaksana untuk berangkat umroh. Sehingga pada video kali ini saya ingin sedikit menjabarkan bagaimana kaitan NLP jika digunakan untuk mempercepat ketika umroh. Bagaimana ketika umroh tiba-tiba langsung jadi, langsung berangkat, langsung cepat hanya menggunakan teknik-teknik di dalam NLP. Di dalam NLP ada namanya neurological level. Kalau di bahasa Indonesia ada beberapa struktur yang kita gunakan dari mulai lingkungan, kebiasaan, kemampuan, keyakinan, citra diri, dan spiritual. Jika di dalam level ini semuanya terasah untuk segera mensegerakan dengan satu fokus untuk berangkat umroh, insya Allah berangkat umroh menjadi hal yang sangat mudah, bahkan sangat cepat untuk saudara-saudara semua, untuk rekan-rekan semua, untuk teman-teman semuanya. Kita akan bahas satu persatu. Karena teknik ini ketika ini difokuskan, ternyata benar-benar akan terjadi, hampir bisa dibilang 100% yang mengamalkan, yang menggunakan, akan benar-benar langsung berangkat umroh dengan cepat. Yang pertama, kita masuk ke neurological level dengan kaitan lingkungan. Ketika kita akan berangkat umroh, kita pengen umroh, kita belum punya duit sekarang ini, bahkan mungkin duitnya masih kepake dengan banyak hal. Siapa sekarang yang menjadi teman kita? Siapa yang ada di lingkungan kita? Siapa yang bergaul intim dengan kita? Artinya yang bergaul dengan teman yang dekat dengan kita, yang hari-harinya ketemu dengan kita. Karena itu berpengaruh sekali untuk kita bisa segera berangkat umroh. Jadi kalau bagi teman-teman yang ternyata masih pengen sekali berangkat umroh tapi sampai hari ini belum berangkat, salah satu di faktor lingkungan harus diciptakan. Bagaimana menciptakan neurological level yang pertama ini untuk bisa segera umroh? Di dalam hidup kita punya tetangga, punya teman, punya kerabat, punya siapapun, dan 40 orang di sekeliling kita yang dekat dengan kita berpengaruh terhadap apa yang menjadi kesuksesan kita. Dari 40 orang itu ada 5 orang inti yang sangat berpengaruh terhadap sukses kita, dan itu paling mewarnai dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah istri, entah suami, entah keluarga yang lain, anak-anak, dan siapapun. Tapi itu yang punya proses, punya andil besar untuk mempengaruhi diri kita. Itu lingkungan kita. Ketika kita kaitkan dengan fokus kita untuk berangkat umroh, maka kita harus menciptakan lingkungan kita. Ada lingkungan yang berpengaruh sekali. Paling tidak di antara 5 yang paling berpengaruh dalam hidup kita, aktivitas kita sehari-hari, adalah orang yang sudah sering berangkat umroh, orang yang sudah pernah berangkat umroh, orang yang juga mensiarkan tentang umroh. Siapa dia? Siapa beliau? Orang-orang yang bisa jadi mereka adalah tim marketing, bisa jadi mereka adalah juru bicara dari biro-biro umroh, bisa jadi mereka adalah freelance, bisa jadi mereka adalah seorang tour leader atau siapapun. Tetapi perlu yang kita dekati, salah satu di sisi lingkungan ini adalah orang-orang yang sudah pernah umroh, orang-orang yang bahkan sering berangkat umroh. Semakin dia sering berangkat umroh dan semakin kita dekat, bersahabat, berteman dengan beliaunya, yakin kalau kita juga akan segera umroh. Bagaimana ini terjadi? Yes, terjadi metamorfosis, proses di dalam otak dan pikiran kita kaitan dengan memori kita. Di lain video saya akan sampaikan bagaimana hubungannya teman-teman ini berkaitan dengan struktur memori sampai dengan deep structure memori dan mempengaruhi perilaku kita. Maka perlu dicari, yang pertama adalah kaitan dengan lingkungan kita. Carilah pergaulan, carilah teman, carilah orang berpengaruh terhadap kita, orang yang sudah sangat sering umroh sebagai prioritas, orang yang sering berangkat umroh sebagai prioritas, sehingga kita nanti akan terjadi di dalam sebuah komunitas yang orang-orang itu bahkan memang sering untuk umroh. Itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan orang yang umroh itu kayak apa sih? Orang yang mau umroh itu kebiasaan, kami kita pelajari. Ternyata mereka gemar mengumpulkan uang, menabung, dan lain-lainnya. Misalnya, ketika Anda sekarang ini punya uang 100.000, 200.000, Anda punya kaleng
dilubangi sedikit seperti celengan, Anda masukkan ke sana, atau Anda tabungkan di bank-bank syariah misalnya yang ada di negara kita, di negeri Indonesia ini. Boleh pilih yang mana saja. Anda datang ke sana dan Anda tabung, tidak usah pakai ATM, hanya pakai buku saja, memudahkan sekali. Atau kalau misalnya Anda mau lebih mudah lagi, Anda boleh menghubungi dengan Cuat Nanglang Berkah-Tur, dengan CLB Biro Umroh kami. Nanti akan bersama dengan PT Hijrah Mekah Madinah Himah, kita akan dibantu ketika Anda mempunyai uang seberapapun untuk ditabung untuk bisa menjalankan ibadah umroh nanti. Kita bisa membantu kebiasaan, dan itu harus diciptakan. Apa kebiasaan lainnya lagi? Selain mengumpulkan uang, mereka sudah dibiasakan dulu. Apa yang dibiasakan? Mereka biasa ketika orang umroh itu yang paling semangat adalah ibadah ke dalam masjid. Ketika di Madinah, rajin sekali orang ibadah ke masjid, ibadah ke tempatnya Masjid Nabawi. Lalu apa? Ziarah ke makamnya Rasul. Bagaimana kalau di Indonesia diterapkan? Sama ketika di Mekah, sama orang dari hotel, jalan ada yang jauh, ada yang dekat, mereka berlomba-lomba untuk ibadah ke Masjidil Haram. Mereka berlomba-lomba, bahkan mereka berebut tempat untuk bisa sholat di barisan-barisan depan yang nempel dengan Ka'bah. Kebiasaan itu berarti ada satu hal yang penting, ada giroh semangat ibadah untuk datang jamaah ke masjid, untuk datang bersama dengan jamaah-jamaah lain ketika sholat wajib 5 waktu. Kenapa? Karena di Madinah, ketika di Mekah, orang sangat semangat untuk beribadah sholat 5 waktu. Mereka di masjid dan berjamaah menunggu berjam-jam, ngantri sangat panjang, panas suasananya, tapi mereka tetap semangat. Dan kebiasaan ini harus diasah oleh kita ketika di tanah air sekarang ini, supaya kita nanti cepat umroh, sekurang-kurangnya membiasakan diri untuk kita bisa datang. Kalau di Mekah, di Madinah, jauh sebelum azan kita sudah nunggu waktu untuk sholat. Kita nunggu sholat dulu tahiyatul masjid, kita zikiran dulu. Setelah zikiran terus nunggu sampai azan berkumandang. Azan berkumandang masih ada sholat-sholat sunat, masih bisa baca Quran. Di sana masih menunggu iqomah. Setelah itu iqomah. Selesai dengan sholat pun rasanya masih nyaman ketika di masjid untuk zikir, sholat lain, sholat sunat, dan lain-lain ibadah yang lainnya. Dan ini yang perlu dibiasakan ketika di tanah air ini, untuk cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tanah suci, ke tanah haram. Maka salah satunya adalah membiasakan ibadah-ibadah yang menjadi semangat ketika di tanah haram. Kita semangat juga ada di negeri kita, di Indonesia. Untuk apa? Supaya tubuh kita terbiasa, sel kita terbiasa, darah kita terbiasa, badan kita terbiasa, otak kita terbiasa, pikiran kita terbiasa. Jauh sebelum adzan, ini sudah mau adzan zuhur misalnya, sudah waktunya mau datang ke masjid, sebelum adzan sudah sampai di masjid. Kenapa? Menunggu. Sama dengan ketika kita berada di tempatnya di tanah suci, selalu menunggu waktu untuk sholat, dan sholat menjadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan ini perlu dibiasakan dari kita. Ketika di tanah air di Indonesia sekarang ini, dan mungkin Anda di Malaysia, mungkin ada di Singapura, Anda nikmati sholat itu seolah-olah Anda menikmati sholat di Masjidil Haram, sholat di tanah haram. Dan disitulah ketika kebiasaan akan terbentuk, karena nantinya akan memudahkan ketika kita berangkat umroh. Dan yang ketiga, kemampuan. Di logika yang ketiga adalah kemampuan. Siapa sih orang yang kalau punya kemampuan tidak ingin diakui oleh orang lain? Kalau Anda siap untuk berangkat umroh, apa kemampuan yang paling mudah yang Anda lakukan? Bisa saja Anda datang ke tempat kantor saya di CLB Tour, Anda menghubungi tim-tim marketing tempat saya yang cukup banyak, atau Anda datang langsung ke kantor Himah yang ada di Semarang, ada di Pekalongan, di pusat. Lalu ketika di sana Anda datang untuk minta dibantu dibuatkan rekomendasi untuk membuat paspor, karena paspor untuk umroh perlu 2 nama, perlu 2 kata, nama minimal 2 kata ada di paspor kita. Kadang nama-nama di Indonesia ini kalau orang-orang yang mungkin umurnya sudah sekitar 40 ke atas, banyak namanya cuma 1 kata, membutuhkan nama tambahan dari orang tua, membutuhkan rekomendasi dari Biro Umroh untuk ke imigrasi. Dan salah satu kemampuan yang paling mudah ketika umroh bukan hanya tabungan saja, bukan hanya masalah amal. Apa yang perlu disiapkan? Siapkan dulu bahwa Anda sudah punya paspor, karena paspor merupakan gerbang utama sebagai KTP Anda nanti ketika umroh. Paspor biayanya murah sekali. Paspor kalau minta bantuan ke tempatnya biro-biro, biayanya juga murah. Langsung ke imigrasi biasanya juga murah, menggunakan portal online yang sekarang ini. Tetapi itu menunjukkan kemampuan kita bahwa kita sudah mampu untuk umroh. Kenapa? Setidak-tidaknya sudah pegang tiketnya, pegang KTP-nya, pegang identitasnya.
Karena itu menjadi penting. Kita ketika mau sudah punya keinginan, paling tidak kita yang mampu kita langsung laksanakan. Kita sudah punya paspor. Setelah punya paspor, mampu kalau cuma beli ihram. Mampu kalau cuma beli perlengkapan dulu. Beli perlengkapan berapa kira-kira? 1.200.000, 1.300.000, 1.500.000, kumpulkan dulu. Dan apa berikutnya lagi? Mampu merasakan, misalnya saya mampu beli air zam-zam. Saya beli air zam-zam mungkin 300.000, mungkin 500.000, mungkin 600.000, yang 5 liter dibeli dan dinikmati. Ketika menikmati, merasakan, disitulah kenikmatan rasanya minum air zam-zam di tanah haram. Setiap minum air zam-zam berdoa, kenapa? Pikiran kita supaya terbiasa dan kita menunjukkan bahwa kita sebenarnya mampu untuk berangkat umroh. Kemampuan yang kita tunjukkan, kemampuan setelah kita punya paspor, kemampuan setelah kita punya yang namanya mempelajari buku-buku, kitab-kitab yang kaitan dengan umroh, kita belajar tentang manasik, kita datang ke tempat-tempat manasik yang ada prototipe, yang ada miniatur tentang Ka'bah dan tempat-tempat yang lainnya yang ada di tanah haram sana. Dan luar biasa, kenapa? Karena itu akan membentuk peta mental di pikiran kita bahwa kita sebenarnya mampu melakukan. Kita lakukan. Belum kita punya duit untuk daftar umroh, ikut yang namanya bagaimana umroh cepat. Kalau perlu ikut kelasnya, ikut seminarnya, ikut terapinya di tempatnya NLP Smart Indonesia, Cuat Consulting bersama dengan PT Hima, bersama dengan JLP Tool. Anda bisa datang menikmati seminarnya, diterapi pikirannya supaya tertata dan benar-benar siap segera berangkat umroh. Dan itu menjadi sangat penting untuk Anda. Dan apalagi ketika kemampuan yang ditunjukkan, Anda sudah belajar tentang umrohnya, Anda sudah punya paspor, Anda punya perlengkapannya, Anda sudah mulai menjalin tabungan. Yang perlu sekali dilakukan lagi, kalau perlu langsung DP, punya duit 2 juta, punya duit 3 juta, punya duit 5 juta, DP, antar ke tempatnya JLP Tour, antar ke tempatnya PT Hima, antar ke tempatnya para marketing untuk distorkan ke rekening di kantor Hima di pusat, supaya apa? Punya DP untuk daftar umroh. Itu menunjukkan punya kemampuan. Karena manusia ketika punya kemampuan, otomatis dia akan terus kemampuan terasa, dan itu luar biasa untuk mempercepat akses Anda berangkat umroh. Yang berikutnya lagi, ini kaitan dengan keyakinan, kekuatan, punya belief system. Yang pernah punya keyakinan kalau umroh itu mahal, umroh itu sulit, umroh itu wah dan lain-lain, yang kira-kira negatif segera dibuang. Kalau di kelas seminar yang kita tatap muka di hotel 1 hari full, kita kaitannya dengan bagaimana cepat umroh bersama dengan saya sendiri yang langsung mengajar, ada terapinya bagaimana memisahkan energi negatif, pikiran negatif untuk dibuang sehingga nanti akan masuk energi positif masuk ke dalam tubuh kita. Apa salah satu yang negatif itu? Umroh mahal. Umroh itu butuh sehat, umroh itu butuh kuat. Kalau satu keluarga biayanya tambah banyak. Itu adalah keyakinan negatif. Karena bersama dengan JLP Tour, bersama dengan Hima, bahkan Anda bisa umroh gratis. Caranya Anda bergabung menjadi tim kami, Anda bisa siar, bisa pasarkan, bisa menjadi pewarta tentang umroh ini, dan Anda punya kesempatan umroh gratis, tidak perlu nabung dan lain-lain, bisa gratis untuk berangkat umroh bersama dengan JLP Tour. Dan itu memang menjadi sesuatu yang luar biasa ketika Anda lakukan, Anda bisa melakukan. Dan saya berani berkata seperti ini karena saya sudah membuktikan, dan saya juga membuktikan ada teman-teman tour leader dan marketing yang lain yang juga melakukan hal yang sama. Keyakinan yang perlu diciptakan. Keyakinan diciptakan kalau Anda yakin kalau Anda akan berangkat, saya akan berangkat tahun ini, saya akan umroh, entah dengan bentuk apa yang menjadi imajinasi Anda. Anda sering melihat gambar-gambar, Anda sering nonton TV live dari Mekah, live kegiatan umroh dan lain-lain, dan itu menguatkan keyakinan Anda, semakin menarik diri Anda, semakin yakin, dan itu menjadi sangat penting sekali ketika dibangunkan keyakinan positif bahwa Anda mampu segera berangkat umroh saat ini. Dan yang berikutnya adalah citra diri. Anda sekarang ini sebagai orang muslim, misalnya Anda sudah memiliki usia sekarang ini, usia Anda misalnya kira-kira usia di 40 tahun, usianya sekitar di 45, atau mungkin sekarang ini sudah berapa, maka kalau dihitung secara ekonomi sudah idealnya kalau Anda sudah berangkat umroh. Sehingga itu adalah citra diri Anda. Malu apabila Anda ternyata belum berangkat umroh pada usia itu, padahal Anda sebagai seorang muslim, Anda menjadi seorang yang tentunya membutuhkan sekali ibadah-ibadah umroh yang baik sekali. Anda perlu dibimbing dengan baik. Anda pada usia-usia yang harusnya memang sudah matang, bukan hanya sekedar matang secara ekonomi, tapi secara spiritual. Sehingga ketika Anda membutuhkan citra diri ini, salah satunya Anda harus mensegerakan ketika umroh ini mampu meningkatkan citra diri Anda. Kenapa? Anda menjadi orang yang benar-benar
menepati apa yang menjadi perintahnya Allah, apa yang menjadi panggilannya Allah. Ketika Anda berumroh, berarti Anda sudah berhitung tentang citra diri Anda. Ya, dia memang benar-benar muslim. Kenapa? Dan itu perlu ditanamkan. Kenapa perlu ditanamkan? Karena seorang muslim paling tidak sudah pernah datang ke Masjidil Haram untuk ibadah di sana, tempat bumi kelahirannya Nabi, tempat masjidnya Nabi, dan lainnya. Citra diri itu yang perlu ditampilkan di dalam diri Anda supaya Anda benar-benar disegerakan oleh Allah untuk dipanggil berangkat umrah ataupun haji ke tanah haram. Dan yang berikutnya adalah spiritual. Yang spiritual ini tentunya berkaitan dengan diri teman-teman secara pribadi, entah itu dengan doa, entah itu dengan hal apapun. Dan yakini, yang paling yakin adalah kalau kita berhitung matematika pahala, bagaimana ibadah ketika di sini Anda ibadah bisa berlipat sampai 100.000 kali ada ketika di tanah haram. Banyak sekali ibadah dengan nilai yang sangat luas, lebih besar sekali di sana sampai dengan ribuan kali, sampai dengan 1000 kali. Anda bagaimana ketika melakukan ibadah di sana? Kalau dihitung cara matematika, ganjarannya nggak akan terhitung lagi. Kenapa? Banyak sekali di sana tentunya peningkatan nilai ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal perbuatan kebaikan kita, ketaatan kita, ketakwaan kita, dan bukti keimanan kita. Kalau di lingkungan sudah terbentuk, kebiasaan kita sudah terbentuk, kemampuan kita sudah diyakinkan dan terbentuk, keyakinan kita semakin yakin kalau terbentuk, citra dirinya kita sudah benar-benar ada, maka spiritual mendahului tentunya akan bisa dengan doa, akan bisa dengan tawakal, akan bisa menguatkan diri untuk kita ikhtiar sehingga bisa berangkat umroh dengan sangat cepat. Dan itu salah satu impian. Saya yakin teman-teman semuanya punya impian untuk berangkat umroh. Teman-teman muslim ya tentunya punya impian, bukan hanya umroh satu kali saja, bahkan mungkin tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali dengan keluarga semuanya. Dan itu merupakan sebuah hal yang sangat mantap, luar biasa, keistimewaan. Ketika Anda kepala keluarga, betapa istimewanya Anda menghadiahkan umroh untuk istri Anda, untuk anak-anak Anda, mengajak satu keluarga. Kalau Anda seorang istri, bagaimana ketika nanti Anda ketika umroh berdoa di sana dengan yang sangat kebulan, Anda benar-benar berdoa untuk kebaikan, dan benar-benar kebaikan bukan hanya di dunia, di akhirat berlipat-lipat kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, ketika nanti Anda datang ke seminar saya bagaimana cepat umroh, Anda bisa merasakan bagaimana ketika proses terapi dari mulai wacana sampai terapi ini benar-benar dilakukan dengan sangat luar biasa. Anda sekarang ini pun sudah bisa mulai membentuk lingkungan, berteman dengan saya, berteman dengan tim-tim saya. Ada beberapa nomor handphone di beberapa kota yang saya tuliskan di deskripsi, dan itulah sahabat-sahabat Anda untuk bersama-sama. Bahkan ketika Anda datang bersama-sama dengan saya, ingin umroh yang gratis, ingin Anda memasarkan pasar umroh bersama kami, sangat terbuka untuk datang hadir, dan kami insya Allah membimbing dengan segenap hati supaya Anda benar-benar menjadi seorang marketing umroh yang handal, bahkan menjadi seorang tour leader atau bahkan menjadi seorang mutoib yang istimewa. Sahabat semuanya, neurological level di dalam NLP menjadi sesuatu hal tool yang banyak digunakan, bukan hanya di Indonesia tentunya, di negara-negara lain digunakan untuk mencapai goal, mencapai cita-cita, mencapai sukses. Dan ketika Anda ingin umroh dengan segera, NLL menjadi salah satu jawaban. Neurological level di dalam NLP ini, dalam neurological programming ini ya akan sangat menjadi kekuatan besar. Neurological programming ini menjadi salah satu tool yang paling mutakhir dalam dunia psikologi sampai dengan hari ini. Sehingga ketika Anda menggunakan, Anda menjadi bagian orang-orang hebat yang sudah menggunakannya. Mau belajar lengkap tentang NLP, Anda bisa simak di deskripsi lebih lengkap. Anda mau segera umroh, Anda simak di deskripsi lebih lengkap. Saya yakin video ini menginspirasi dan bermanfaat untuk Anda. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.